tebal dari biasanya. Bulan yang seharusnya bulat sempurna, tertutup awan kelabu yang menggantung di atas langit desa Karangjati. Sebuah desa kecil di lereng gunung bagian selatan Jawa Tengah. Dari kejauhan, suara burung malam terdengar sesekali, diiringi lolongan anjing yang seolah tahu akan datangnya sesuatu yang tak kasat mata. Rian, seorang pemuda berusia 25 tahun, berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke sebuah rumah tua di ujung kampung. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun matanya menyala penuh semangat. Di tangannya ada kantong kain lusuh berisi kemenyan, bunga setaman, dan sebuah pisau kecil. Sudah hampir 2 bulan, Rian bergabung dengan kelompok yang disebut Paguyuban Sadar Rasa, sebuah aliran yang katanya mengajarkan jalan cepat menuju kesuksesan. Pemimpinnya seorang lelaki tua bernama Ki Tapa Wiraga, dikenal banyak orang karena mampu membuat murid-muridnya hidup makmur dalam waktu singkat. Tapi bisik-bisik warga desa lain menyebut paguyuban itu bukan ajaran biasa, melainkan aliran sesat yang memuja makhluk halus. Rian tidak peduli. Sejak kecil, ia hidup bersama ibunya di rumah reot peninggalan ayahnya yang telah lama meninggal. Setiap hari, ia bekerja serabutan, kadang mencangkul di sawah orang, kadang jadi kuli bangunan. Tapi hasilnya tak pernah cukup. Ketika kita datang dan menawarinya cara cepat agar hidup berubah, Rian terbuai. Yang penting aku bisa bantu ibu hidup enak, gumamnya waktu itu. Rumah tua tempat paguyuban itu berkumpul tampak remang diterangi lampu minyak. Beberapa lelaki dan perempuan duduk melingkar, mengenakan pakaian serba hitam. Di tengah lingkaran ada wadah tanda liat berisi darah ayam hitam, dan di sisinya diletakkan kendi berisi air kembang 7 rupa. Ki Tapa duduk di tengah dengan senyum aneh di wajahnya. Rian, katanya dengan suara berat, malam ini kau akan melakukan pemanggilan pertamamu. Setelah ini, rezeki akan datang tanpa kau duga. Rian menelan ludah. Saya siap, Ki. Bagus. Ki Tapa menyalakan kemenyan, lalu mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Udara dalam ruangan mendadak dingin, seolah angin gunung menyusup lewat celah dinding bambu. Asap kemenyan berputar membentuk pusaran halus di atas wadah tanda liat itu. Beberapa orang menunduk, bergumam pelan mengikuti sang guru. Ucapkan namamu dan sebutkan niatmu, perintah Ki Tapa. Dengan gemetar, Rian menunduk dan berkata lirih, namaku Rian, aku ingin hidupku berubah. Aku ingin kekayaan untuk ibuku. Tiba-tiba, api dari lampu minyak bergetar hebat, lalu padam seketika.
hanya asap kemenyet yang terus berputar di udara. Dari pusaran asap itu muncul aroma anyir seperti darah basi yang membusuk. Rian merasa punggungnya merinding. Ada suara halus seperti bisikan perempuan dari arah belakangnya. "Apa kau yakin benar-benar mau menukar hidupmu?" Rian spontan menoleh. Tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan samar, seperti perempuan berambut panjang berdiri di ujung ruangan. Matanya merah menyala, wajahnya setengah kabur, seperti tertutup kabut. "Tenang nak," ujar Kitapa sambil tersenyum. "Itu penuntunmu, jangan takut. Setelah malam ini, hidupmu tak akan sama lagi." Rian menunduk dalam hatinya antara takut dan berharap. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya bagian dari ritual. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam ada perasaan dingin yang merayap. Dan benar saja, keesokan harinya hidupnya berubah. Uang tiba-tiba datang. Ia menemukan dompet berisi jutaan rupiah di jalan. Dan tak lama kemudian, seseorang menawarinya bekerja di toko bangunan yang ada di kota besar. Gajinya jauh lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya. Ia bahkan bisa membelikan ibunya sepeda motor baru, merenovasi rumah, dan membeli tanah di pinggir desa. Tetapi sejak malam pertama ia mengikuti ritual itu, Rian mulai sering melihat sesuatu. Kadang saat malam tiba, ketika ia duduk di beranda, bayangan perempuan berambut panjang muncul di bawah pohon jambu belakang rumah. Kadang hanya berdiri, kadang tersenyum samar, lalu lenyap begitu saja. Suatu kali, saat ia bangun tengah malam, ia melihat bayangan hitam duduk di ujung ranjang ibunya, menatapnya tanpa wajah. Sejak itu, setiap kali ia menutup mata, suara lirih selalu terdengar. "Kau sudah berjanji." Rian semakin gelisah, tapi setiap kali ia mengadu pada Kitapa, lelaki tua itu hanya tertawa. "Itu hanya ujian kecil. Kau sudah disayangi oleh penuntun gaibmu. Dan jangan takut, karena dialah yang menjaga rezekimu." Namun setiap hari, bayangan itu semakin sering datang. Kadang ia mendengar langkah kaki di atap rumah. Kadang pintu terbuka sendiri meski angin tak bertiup. Bahkan ibunya sempat mengeluh. Katanya tiap malam ada suara perempuan menangis di dapur. Sampai suatu malam, Rian tak tahan lagi. Ia menjerit, berlari keluar rumah, dan di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat sosok perempuan yang dulu muncul dalam ritual berdiri di depan rumahnya. Mengenakan kain putih panjang, wajahnya penuh luka seperti terbakar. "Rian," suaranya lirih, "kau telah menukar jiwamu." Malam itu, tubuh Rian gemetar hebat. Sosok perempuan itu
berdiri di depan rumahnya tanpa suara, hanya menatapnya dengan mata yang menyala merah di bawah sinar bulan. Rambutnya yang panjang terurai hingga menutupi dada. Ujung kain putihnya menyentuh tanah yang basah oleh embun. Siapa kau?" Suara Rian serak. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah dada Rian, lalu berbisik, "Kau sudah berjanji, darahmu adalah tumbalnya." Seketika angin bertiup kencang, pohon-pohon bergoyang liar, dan pintu rumah Rian terbanting keras dari dalam. Ibunya yang mendengar keributan di luar keluar dari kamar dengan wajah panik. "Rian, kenapa teriak-teriak malam-malam begini, Nak?" Namun begitu ibunya menoleh ke arah yang sama, sosok perempuan itu sudah lenyap. Hanya aroma anyir dan dingin menusuk yang tertinggal di udara. Rian tak bisa tidur malam itu. Ia duduk di depan tungku dapur, memandangi bara api yang hampir padam, dan berharap cahaya kecil itu bisa menenangkan pikirannya. Tetapi setiap kali ia memejamkan mata, wajah perempuan itu muncul di pikirannya. Mata merahnya, suaranya yang berbisik seperti dari balik liang kubur. Keesokan harinya, Rian memberanikan diri mendatangi rumah Ki Tapawiraga. Rumah itu terletak di tengah hutan kecil di pinggiran desa. Bangunannya berdinding kayu hitam dengan patung-patung batu berlumut di halaman depan. Dari dalam tercium bau dupa dan tanah basah. "Ki, saya mau bicara," ujar Rian setibanya di sana. Ki Tapa menatapnya dari balik asap dupa, tersenyum tipis. "Ah, Rian, muridku yang paling cepat mendapat rezeki. Kau seharusnya bersyukur." Rian menatapnya dengan wajah pucat. "Tapi kenapa saya terus diteror, Ki? Setiap malam ada saja yang datang." Wajahnya mengerikan. Ia memanggil saya. Katanya saya sudah menukar jiwa saya. "Apa maksudnya, Ki?" Ki Tapa terdiam sejenak, lalu bangkit dan berjalan ke arah rak kayu yang penuh dengan botol dan sesajen. Ia mengambil sebatang lilin hitam, menyalakannya, lalu menatap nyalanya dalam-dalam. "Setiap kekayaan datang ada harga, Rian," katanya pelan. "Kau meminta rezeki, dan makhluk itu memberimu jalan. Tapi ia butuh energi, sesuatu sebagai imbalannya. Kau hanya harus menjaga perjanjianmu." Rian menatap Ki Tapa dengan ngeri. "Perjanjian apa, Ki?" Ki Tapa tersenyum aneh. "Kau sudah melakukannya malam itu, saat ritual pertama. Saat kau menyebut namamu dan niatmu, darah yang menetes di wadah tanah liat itu adalah tanda pengikatnya. Makhluk itu sekarang bagian dari hidupmu." Rian berdiri gemetar. "Tidak, saya tidak mau ini, Ki. Saya cuma ingin hidup lebih baik, bukan disuruh memuja makhluk seperti itu." Ki Tapa tiba-tiba membentak, "Jangan bicara sembarangan.
Kau pikir kau bisa kabur dari perjanjian itu? Sekali kau memanggil mereka, tak ada jalan kembali, kecuali dengan tumbal. Suara Kitapa menggema keras di ruangan itu, membuat jantung Rian berdegup cepat. Ia segera mundur, lalu berlari keluar tanpa berpamitan. Sepanjang perjalanan pulang, dadanya sesak, hatinya menyesal. Ia teringat ibunya yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih. Ia tak ingin ibunya menjadi korban atas kesalahannya. Tapi sejak malam itu, semua menjadi jauh lebih menakutkan. Setiap malam, suara tangisan terdengar dari belakang rumah. Kadang suara langkah kaki melintas di ruang tamu. Kadang ada bayangan duduk di pojok dapur menatapnya tanpa wajah. Bahkan ayam-ayam di kandang sering mati tanpa sebab. Lehernya seolah dipatahkan oleh tangan tak terlihat. Suatu malam, saat Rian sedang tidur, ia terbangun karena mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. "Rian, waktumu hampir tiba." Ia langsung terlonjak. Di depan ranjangnya tampak sosok itu lagi. Tapi kali ini wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat kebiruan, matanya cekung, dan di lehernya ada bekas luka besar seperti bekas sayatan. "Aku dulu juga dijanjikan kekayaan, tapi lihatlah aku sekarang," katanya lirih. "Mereka menipumu seperti mereka menipumu." Rian menggigil. "Kau siapa?" "Namaku Sari," jawabnya dengan suara serak. "Aku murid Kitapa sebelum kau. Aku mati karena perjanjianku sendiri. Tubuhku dikubur di belakang rumah itu, tepatnya di bawah pohon jati. Aku tidak tenang karena banyak yang akan bernasib sama seperti diriku." Sari mendekat. Wajahnya nyaris sejengkal dari wajah Rian. "Kau masih bisa menyelamatkan dirimu, tapi harus sesegera mungkin. Datanglah ke tempat pemakaman di Bukit Timur sebelum bulan purnama. Di sana, hancurkan jimat pemberian Kitapa. Jika tidak, jiwamu akan menjadi milik mereka selamanya." Begitu kalimat itu selesai, sosok Sari menghilang bersama hembusan angin dingin. Rian terdiam lama. Tubuhnya lemas, keringat dingin mengucur dari pelipis. Ia menatap tangannya, dan di pergelangan kirinya muncul bekas goresan merah, membentuk pola aneh, seperti simbol yang dulu ia lihat di altar Kitapa. Pagi harinya, Rian segera menggali kembali lemari tempat ia menyimpan jimat dari Kitapa. Sebuah kantong kecil berisi potongan kain merah dan rambut manusia. Ia membukanya, dan aroma anyir langsung menyeruak. Di dalamnya ada kertas bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno, dan di tengahnya tertera namanya sendiri, Rian bin Surya. Jantungnya berdegup kencang. "Astagfirullah," bisiknya lirih.
Ia baru sadar namanya sudah diikat dalam perjanjian gelap itu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia mulai jarang tidur, matanya sayu, tubuhnya lemah, tapi dalam kepalanya suara-suara terus berbisik. Kau tak bisa lari, kau sudah jadi milik kami. Kembalilah pada Kitapa. Ibunya yang khawatir mencoba menenangkan Rian. Namun malam demi malam justru ikut terganggu. Suatu malam ibunya terbangun dan melihat seseorang berdiri di depan pintu kamarnya. Berbaju putih lusuh, rambut panjang, wajah hancur, dan ketika sosok itu berbalik, ternyata tidak memiliki mata. Sejak malam itu, ibunya jatuh sakit. Tubuhnya lemah, dan dokter desa tidak bisa menemukan penyebabnya. Rian menangis setiap malam di samping ranjang ibunya, menyesali semua yang terjadi. Maafkan Rian, Bu, katanya lirih sambil menggenggam tangan ibunya. Rian cuma ingin kita hidup lebih baik. Tapi Rian salah. Dalam tangis dan ketakutan, ia teringat pesan arwah Sari. Bulan purnama tinggal 2 malam lagi. Jika ia ingin menebus kesalahannya, ia harus menghancurkan jimat itu sebelum terlambat. Dan malam berikutnya, ia bertekad untuk melakukannya. Meski ia tahu Kitapa dan makhluk-makhluk yang mengikuti dirinya pasti tidak akan tinggal diam. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Di desa Karangjati, angin berhembus membawa aroma tanah basah, disertai suara katak bersahutan di sawah yang gelap. Rian berdiri di depan rumahnya, memandangi langit yang diselimuti awan hitam. Di tangannya tergenggam kantong merah berisi jimat pemberian Kitapa. Ia tahu inilah malam penentuan, malam sebelum bulan purnama. Ia menatap ke arah ibunya yang sedang terlelap di kamar dengan nafas berat. Tubuh wanita itu tampak semakin lemah. Bu, Rian janji akan memperbaiki semuanya. Doakan Rian kuat ya, bisik Rian, dan tanpa menunggu lama, ia mengambil jas hujan lusuh, senter kecil, dan berangkat menuju Bukit Timur, tempat yang disebut oleh arwah Sari. Jalan setapak menuju bukit itu melewati hutan kecil yang gelap. Pohon-pohon besar berlumut menjulang seperti penjaga tua. Suara jangkrik perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menakutkan. Setiap langkah terasa berat. Senter yang ia pegang beberapa kali redup, dan terdengar suara-suara aneh, bisikan, langkah kaki, bahkan suara tawa perempuan. Ia berhenti. Suara itu ia kenal. Suara perempuan berbisik dari kegelapan. Sari, panggilnya pelan. Kabut di depannya berputar pelan. Sari berdiri di bawah pohon beringin besar, mengenakan kain putih yang basah
oleh hujan. Wajahnya masih pucat, tapi kini matanya tak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. "Kau datang," katanya lirih. "Kau masih punya kesempatan." Rian mendekat. "Kau bilang aku harus menghancurkan jimat ini. Tapi bagaimana caranya?" Sari mengangguk. "Jimat itu adalah pengikat antara dunia manusia dan dunia mereka. Selama itu ada, perjanjianmu tak akan bisa putus. Kau harus membakarnya di tanah tempat roh mereka dipanggil, kuburan di bawah pohon jati. Tapi mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun berterbangan dan kilat menyambar langit. Sari menatap Rian dalam-dalam. "Jika kau gagal malam ini, besok saat bulan purnama, jiwa dan darahmu akan diambil sepenuhnya." Sebelum Rian sempat bertanya, sosok Sari lenyap, disapu kabut dan angin. Dengan nafas tersengal, Rian terus melangkah ke arah yang ditunjukkan Sari. Di ujung jalan berbatu, ia melihat tanah lapang dengan beberapa batu nisan kuno. Di tengah-tengahnya berdiri pohon jati besar. Batangnya hitam dan berakar menonjol seperti cakar raksasa. Udara di sekitar pohon itu terasa berat dan dingin. Rian berjalan mendekat. Begitu ia sampai di bawah pohon, tanah di sekitarnya terasa lembek dan tercium aroma anyir. Di antara akar pohon tampak sesuatu yang tertimbun sebagian. Kain putih kotor yang melilit tulang manusia. Rian menelan ludah. Ia tahu itu pasti tubuh Sari, murid yang dikorbankan Kitapa. Dengan tangan gemetar, ia menaruh jimat di atas tanah itu, lalu mengambil korek api. Tetapi saat api hendak dinyalakan, tiba-tiba senter di tangannya padam. Dan dari balik kegelapan terdengar suara berat yang sangat ia kenal. "Berani sekali kau datang ke sini, Rian." Rian menoleh cepat. Dari arah kanan muncul Kitapa Wiraga, berjalan perlahan di bawah hujan. Di tangannya menggenggam tongkat kayu tua yang ujungnya menyala merah seperti bara. "Kitapa, saya ingin mengakhiri ini semua. Saya tidak mau lagi jadi bagian dari paguyuban itu." Kitapa tertawa kecil. "Kau pikir bisa lepas semudah itu? Kekayaan yang kau nikmati datang dari dunia yang tak terlihat. Kau sudah mendapatkannya, dan mereka tidak suka jika kau berhenti." "Cukup, Ki. Saya tidak mau lagi. Ibu saya sakit. Rumah saya penuh gangguan. Saya ingin hidup normal." Wajah Kitapa berubah dingin. "Kalau begitu, kembalikan apa yang sudah diberikan padamu, yaitu dengan nyawamu sendiri." Tiba-tiba, tanah di bawah pohon jati bergetar hebat. Akar-akar besar bergoyang seperti ular hidup. Dari bawah tanah muncul tangan-tangan hitam berlendir meraih ke arah Rian. Suara bisikan memenuhi udara. "Jangan pergi, kau milik kami."
Rian menjerit dan berlari ke belakang. Tapi tanah licin membuatnya jatuh tersungkur. Ia menggenggam jimat erat-erat, lalu menyalakan korek api dengan tangan gemetar. Seketika Kitapa melambaikan tongkatnya, dan api padam begitu saja, seperti ditiup oleh kekuatan tak kasat mata. Tidak semudah itu, seru Kitapa. Rian merangkak mundur. Nafasnya tersengal. Dalam keputusasaan, ia memejamkan mata dan berdoa lirih. Ya Allah, jika Engkau masih mau menerima hamba-Mu yang hina ini, tolonglah hamba. Dan saat itu juga, petir menyambar keras, memecah langit malam. Sinar putih menyilaukan, menerangi sekeliling. Kilatan itu mengenai batang pohon jati. Dan dari dalam pohon, terdengar jeritan panjang, seperti ribuan suara menjerit bersamaan. Kitapa mundur terpukul. Wajahnya panik. Rian memanfaatkan momen itu. Ia menyalakan korek sekali lagi. Dan dengan tangan gemetar membakar jimat merah itu. Api segera membesar, menelan kain dan rambut yang ada di dalamnya. Bau menyengat menusuk hidung, diiringi suara mengerikan, seperti tangisan dari dalam tanah. Pohon jati itu bergetar hebat. Akar-akar hitam yang tadi hidup, kini layu dan mengering seketika. Dari sela-sela tanah, muncul asap tebal berwarna hitam, membumbung tinggi ke langit sebelum lenyap ditelan hujan. Kitapa menjerit, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Kau bodoh, Rian, kau membakar pengikat antara dunia kita dan dunia mereka. Sekarang semua kekuatanku, suara itu terputus. Tubuh Kitapa terhempas ke tanah, dan dalam sekejap berubah menjadi abu yang tersapu air hujan. Rian terdiam, dadanya naik turun. Api di depan pohon mulai padam, meninggalkan sisa abu dan aroma kemenyan yang samar. Saat ia menatap ke langit, kabut perlahan menipis. Bulan muncul di balik awan, pucat tapi terang. Di bawah sinar bulan itu, Rian melihat sosok Sari muncul sekali lagi, berdiri di sisi pohon jati. Kali ini wajahnya tenang, tanpa luka, tanpa darah. Terima kasih, katanya pelan. Kini aku bisa tenang. Rian menunduk, air mata jatuh di pipinya. Maafkan aku, Sari. Sari tersenyum tipis. Yang harus kau lakukan sekarang adalah kembali, tobatlah sebelum mereka yang tersisa mencarimu. Setelah mengucapkan itu, sosok Sari perlahan menghilang, terbawa angin malam yang lembut. Rian berdiri lama di sana, menatap bekas api yang kini tinggal abu. Ia tahu pertarungan belum selesai, tapi malam itu ia sudah memutus rantai yang mengikat dirinya dengan kegelapan. Langkahnya berat saat menuruni bukit menuju rumah. Hujan telah reda, dan suara ayam jantan di kejauhan menandakan fajar hampir datang.
Ia hanya berharap ketika matahari terbit nanti, segala kutukan itu benar-benar berakhir. Pagi menjelang, ketika Rian tiba kembali di desanya. Kabut tipis masih menggantung di antara sawah, dan embun menempel di daun-daun bambu di pinggir jalan. Udara pagi yang sejuk itu terasa lain, lebih tenang, lebih damai dari malam sebelumnya. Tapi tubuh Rian terasa lemah. Bajunya basah kuyup, kakinya kotor oleh lumpur, dan wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia melangkah pelan menuju rumahnya. Di teras, ibunya sudah duduk berselimut kain batik, tampak lebih segar dari sebelumnya. Wajah wanita tua itu menatap Rian dengan senyum tipis. "Rian, kau kemana semalam, nak? Ibu sempat mimpi aneh." Dalam mimpi itu ada cahaya besar datang dari arah bukit. Rian mendekat, berlutut di hadapan ibunya, lalu menggenggam tangannya erat. "Semua sudah selesai, Bu. Maafkan Rian. Semua kesalahan ini karena Rian yang tamak dan tak sabar." Ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca. "Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Yang penting kau mau sadar sebelum terlambat." Air mata Rian jatuh tanpa bisa ia tahan. Di pelukan ibunya, ia merasa semua beban selama berbulan-bulan perlahan luruh. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi bayangan hitam di rumahnya malam itu. Hanya suara ayam berkokok dan desir angin pagi di sela pepohonan. Beberapa hari kemudian, warga desa dikejutkan oleh berita bahwa rumah Kitapa Wiraga terbakar tanpa sebab. Api muncul tiba-tiba pada dini hari, padahal hujan baru saja turun malam sebelumnya. Saat warga datang memadamkan, rumah itu sudah rata dengan tanah. Anehnya, tak ditemukan jasad Kitapa di antara puing-puingnya. Hanya abu hitam dan sisa tongkat kayu yang terbakar sebagian. Desa gempar. Beberapa pengikut paguyuban itu pergi meninggalkan kampung. Sebagian lain datang ke rumah Rian untuk menanyakan kebenaran kabar itu. "Rian, apa benar Kitapa sudah mati?" tanya seorang lelaki muda yang dulu sering ikut ritual bersamanya. Rian menatap mereka dengan tenang. "Dia bukan mati, tapi sudah diambil oleh kekuatan yang dia sendiri bangkitkan. Aku melihatnya sendiri." Orang-orang saling pandang dengan wajah pucat. Rian kemudian menatap mereka satu persatu. "Kita semua tertipu. Kita pikir yang datang memberi rezeki itu adalah penolong. Padahal mereka makhluk yang haus darah. Aku sendiri hampir kehilangan ibu karena kebodohanku." Para anggota paguyuban itu menunduk. Ada yang menangis, ada pula yang langsung melepaskan jimat-jimat dari leher mereka dan melemparkannya ke tanah. "Mulai hari ini, aku bersumpah tidak akan lagi menyentuh
hal-hal yang jauh dari Tuhan. Sejak hari itu, Rian mulai berubah. Ia menjual harta-harta hasil dari rezeki cepat yang dulu ia peroleh. Sebagian ia gunakan untuk memperbaiki masjid desa. Sebagian lagi untuk membantu anak yatim dan warga miskin. Banyak orang heran dengan perubahannya. Tapi Rian tak butuh penjelasan panjang. Baginya, semua itu adalah jalan untuk menebus dosa. Kadang malam-malam ia masih duduk di beranda, memandangi langit yang kini terasa lebih jernih. Sesekali ia teringat sosok Sari, arwah perempuan yang membantunya lepas dari jerat kegelapan. Semoga kau benar-benar tenang di sisi Tuhan, Sari, bisiknya lirih. Suatu sore, seorang ustadz dari kampung sebelah datang ke rumahnya, bernama Kiai Hasan. Beliau mendengar kabar tentang peristiwa yang menimpa Rian dan datang untuk berbicara. Anak muda, kata Kiai Hasan setelah mendengarkan kisahnya. Syukurilah bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk kembali. Tidak semua orang yang menempuh jalan gelap bisa pulang dengan selamat. Yang terpenting sekarang, jaga hatimu. Iman itu seperti api kecil, harus dijaga agar tidak padam. Rian menunduk dengan hormat. Kiai Hasan tersenyum lembut. Caramu sudah benar. Kembalilah ke masyarakat, bantu orang yang kesulitan, dan jangan lari dari masa lalumu. Sejak saat itu, Rian mulai aktif membantu di surau kecil desanya. Ia ikut bergotong royong, mengajar anak-anak mengaji, dan sesekali ikut rombongan dakwah ke desa tetangga. Warga mulai menghormatinya karena perubahan hatinya yang tulus. Meski begitu, malam-malam sunyi tetap menyimpan kenangan mencekam di benaknya. Ada saat-saat tertentu ketika angin malam berhembus pelan, ia bisa mencium samar bau kemenyan terbakar. Namun kini ia tak gentar lagi. Ia tahu kegelapan tidak akan pernah benar-benar lenyap. Tapi manusia selalu punya pilihan untuk tidak menenggelamkan diri di dalamnya. Suatu malam selepas Isya, Rian memutuskan naik ke Bukit Timur sendirian. Di bawah pohon jati yang dulu menjadi saksi pertempurannya, ia menancapkan batu nisan kecil bertuliskan sederhana. Di sini bersemayam Sari, korban kebodohan manusia yang mencari kekayaan tanpa ridho Tuhan. Ia berdoa lama di depan nisan itu. Dalam sekejap, Rian merasa seperti ada cahaya lembut menyelimuti tempat itu. Ia tahu roh Sari benar-benar sudah tenang. Dalam perjalanan pulang, langkah Rian ringan. Bulan purnama bersinar terang di atas kepala, menerangi jalan setapak di antara pepohonan. Ia menatap langit sambil tersenyum, mengingat masa-masa gelap yang kini hanya tinggal kenangan pahit. Terima kasih Tuhan, bisiknya lirih, telah memberiku kesempatan untuk kembali. Di kejauhan, suara azan subuh pertama berkumandang pelan, menandai
fajar baru bagi hidupnya. Bagi Rian, malam panjang itu telah berakhir. Tak ada lagi harta dari kegelapan. Tak ada lagi perjanjian darah. Yang tersisa kini hanyalah ketenangan dan keyakinan bahwa jalan terang memang lebih berat. Tapi di sanalah kebahagiaan sejati menunggu.